Shalom, balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, di video kali ini Pak Endar ingin membahas materi untuk kelas 10, masuk di bab yang ke-5, di bagian KD 3.2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu Roh Kudus membaharui gereja. Nah, Pak Endar mulai dengan menyajikan satu tokoh di sejarah gereja yang bernama Peter Waldo, yang hidup sekitar pada tahun 1160. Nah, yang menarik dari Peter Waldo ini adalah dia adalah tokoh yang menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya, lalu sisanya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu Waldo mulai berkhotbah dan mengajar masyarakat umum berdasarkan pemikirannya bahwa orang Kristen harus hidup sederhana. Dia sangat suka dengan satu ayat di Matius pasal 6 ayat 24 yang mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, tokoh yang kedua yang kita mau bahas adalah seorang tokoh gereja yang bernama Jan Hus. Jadi Jan Hus ini adalah tokoh yang hidup setelah 150 tahun sudah masa Peter Waldo. Nah, Jan Hus ini adalah orang Ceko dan dia adalah seorang pastor, filsuf, dan dosen di Universitas Karel di Praha. Hus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan doktrin gereja pada waktu itu. Setelah kematiannya, para pengikut Hus memberontak melawan gereja pada waktu itu dan terlibat dalam Perang Husid yang berlangsung sebanyak 5 kali. Satu abad kemudian, sekitar 90% penduduk Ceko menjadi pengikut ajaran Hus dan para penggantinya. Nah, kita bisa lihat bahwa Hus ini sebenarnya dicap sebagai seorang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin gereja, padahal sebenarnya yang dilakukan Jan Hus ini justru berusaha untuk mengembalikan doktrin-doktrin yang pada saat itu mulai tidak dilakukan oleh gereja dan gereja melakukan sesuatu yang salah berkaitan dengan doktrin gereja pada saat itu. Nah, doktrin gereja yang dimaksud itu apa? Kita bisa lihat ada 3 poin. Yang pertama, gereja menjual surat-surat penebusan dosa sehingga dengan membeli surat itu, seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Jadi pada saat itu, gereja itu menjual surat yang dinamakan surat indulgensia, jadi surat penghapusan dosa. Setiap orang yang mau dosanya dihapuskan, setiap orang yang mau dosanya diampuni, mereka harus membeli surat-surat itu. Selain itu, orang itu juga bisa membeli surat penebusan dosa atau surat indulgensia itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Jadi untuk orang tua, kakek nenek, atau kerabat yang sudah meninggal, orang yang masih hidup bisa membeli surat tersebut dan meminta penghapusan dosa untuk orang-orang yang sudah mati. Nah, dari 2 poin ini kita bisa lihat bahwa itu adalah suatu hal yang keliru atau doktrin yang salah yang dipercaya oleh gereja pada saat itu. Oleh karena itu muncullah tokoh-tokoh yang tadi kita pelajari di awal, seperti Peter Waldo, Jan Hus, lalu kemudian ada Martin Luther, Johannes Calvin yang bersuara untuk menyadarkan gereja bahwa apa yang dilakukan atau dipercaya oleh gereja itu adalah sesuatu yang salah. Latar belakang yang ketiga adalah orang bisa membeli relikwi atau benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang suci. Jadi gereja pada saat itu juga menjual barang-barang yang dianggap ya dalam tanda kutip dianggap suci dari para rasul dan orang-orang yang dianggap oleh suci oleh gereja. Tentu hal ini adalah satu hal yang keliru dari ajaran kekristenan karena kita tidak mempercayai ada kuasa dari benda-benda seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung-patung yang menyerupai apapun. Rambut, tulang, kuku, gigi yang dari orang-orang suci itu seperti berhala bagi kekristenan. Nah, kita mau masuk ke pembahasan materi kita mengenai Roh Kudus membaharui gereja. Nah, pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh
tadi yang saya sebutkan, yaitu Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, dan Johannes Calvin, itu jauh sebelum mereka melakukan reformasi di gereja. Pada saat itu, ternyata Roh Kudus juga sudah melakukan pembaharuan untuk gereja perdana saat di Kisah Para Rasul. Ya, teman-teman bisa melihat dari Kisah Para Rasul, kita akan tahu bahwa gereja perdana itu adalah gereja yang seharusnya kita tiru saat ini, seharusnya kita duplikasi saat ini. Kita bisa lihat poin yang pertama adalah peristiwa Pentakosta. Itu adalah cikal bakal bagaimana gereja mula-mula itu dibentuk. Karena pada saat itu, saat peristiwa turunnya Roh Kudus, orang-orang dari segenap bangsa itu berada di tempat yang sama, tanpa melihat latar belakang mereka seperti apa. Mereka bisa bersekutu bersama, dan mereka bisa merasakan peristiwa turunnya Roh Kudus. Lalu poin yang kedua adalah kita bisa lihat dari gereja yang perdana itu ada keberanian para rasul untuk berkhotbah dan memberitakan Injil. Kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yohanes, ya, yang sangat kelihatan di kitab Kisah Para Rasul di bagian pasal-pasal yang awal. Apa yang mereka lakukan, keberanian mereka dalam memberitakan Injil. Poin yang ketiga, rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda. Bukan hanya memberitakan Injil, tapi mereka juga melakukan mujizat dan tanda. Salah satu yang terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia menyembuhkan orang lumpuh, ya. Orang yang lumpuh, bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Lalu yang keempat, kita bisa pelajari cara hidup jemaat. Teman-teman bisa lihat di layar bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Kita bisa lihat hal yang menarik, hal yang harus kita teladani dari cara hidup jemaat yang mula-mula, di mana mereka memiliki konsep bahwa apa yang mereka miliki itu adalah kepunyaan mereka bersama, bukan kepunyaan pribadi, milikku, ini milikku, itu milikmu. Tidak, ya. Tetapi mereka suka berbagi, mereka selalu bersekutu, dan mereka tidak membiarkan kalau ada di antara mereka itu yang kekurangan. Lalu yang poin yang terakhir, yaitu yang kelima, mereka berani menderita dan kehilangan nyawa. Nah, itu kita bisa lihat saat beberapa rasul harus dipenjara, dan juga mereka harus mengalami disesah atau dianiaya, ya, saat mereka berada di penjara, karena mereka dianggap pada saat itu mereka memberitakan Injil yang berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang tertulis di hukum Taurat. Bahkan sampai akhirnya Stefanus dibunuh, ya, di pasal 7 ayat 59 sampai 60. Nah, itu kita bisa lihat bahwa mereka berani menderita dan kehilangan nyawa. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus membaharui gereja yang perdana. Roh Kudus yang sama yang melakukan pembaharuan bagi gereja di masa reformasi, di masa Martin Luther dan Johannes Calvin. Nah, jadi Roh Kudus ini tetap adalah pribadi yang sama yang terus memperbaharui gereja bahkan sampai sekarang. Nah, di Lukas pasal 4 ayat 17 hingga 22, teman-teman bisa lihat di situ. Di situ tertulis, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus saat dia melayani di bait Allah, dia mengatakan bahwa apa yang tertulis di kitab Yesaya itu, nubuat yang tertulis di kitab Yesaya itu digenapi lewat kedatangan Kristus. Kristus datang dengan visi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia juga datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa yang dimaksud orang tawanan? Orang tawanan adalah kita, manusia-manusia yang berdosa. Kita tertawan oleh dosa. Oleh karena itu, Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari tawanan atau belenggu dosa. Nah, apa yang sudah Tuhan mulai ini
dia bisa genapi itu lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikan dia ke surga kembali. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak sampai berhenti di situ. Visi dan misi yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu harus dilanjutkan oleh para rasul. Oleh karena itu Tuhan membutuhkan para murid untuk melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, terbukti dari apa yang tadi kita lihat di kisah para rasul di bagian awal, kita lihat bagaimana Petrus secara luar biasa menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang rasul. Dan ia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal serupa juga dilakukan oleh para rasul yang lain. Meskipun tidak dibahas secara detail di kisah para rasul, tapi kita percaya bahwa para rasul yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, Roh Kudus membaharui gereja itu kita bisa lihat di 4 poin di sini ya, yang ada di layar, teman-teman. Yang pertama, para murid yang tadinya hidup sebagai nelayan miskin yang lemah berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Kita lihat perbedaan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para rasul. Kita bisa lihat bahwa mereka yang tadinya itu sangat takut untuk menunjukkan diri mereka sebagai murid Kristus ke orang yang dekat dengan Kristus, tetapi setelah Yesus naik ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi, mereka seolah memiliki keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, gereja juga menerima orang-orang non-Yahudi. Jadi yang menarik di sini adalah gereja ini adalah gereja yang inklusif, bukan eksklusif. Gereja perdana itu kita bisa lihat bahwa mereka berasal dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam latar belakang agama sebelumnya. Tetapi karena mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka bisa dipersatukan karena mereka tahu bahwa mereka meskipun berbeda itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi saudara di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, gereja juga memberikan kedudukan kepada perempuan yang setara dengan laki-laki. Contohnya adalah Priscilla. Nah, kita bisa lihat bahwa gereja perdana ini mulai nampak ya bahwa mereka sangat menghargai yang namanya perbedaan gender. Kalau sebelumnya di berbagai kebudayaan yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, kaum perempuan dianggap tidak diperhitungkan ya di status kedudukan masyarakat, tetapi di gereja tidak seperti itu. Ya, gereja perdana menunjukkan bahwa meskipun kamu laki-laki atau perempuan itu tidak menjadi penghalang untuk melayani Kristus. Lalu yang terakhir, gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan lainnya. Nah, di sini diwakili oleh sida-sida dari Ethiopia. Jadi sida-sida ini adalah orang yang dipercaya oleh Ratu Ethiopia untuk menjadi pelayan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dianggap secara seksual itu tidak jelas karena mereka meskipun laki-laki tetapi buah zakarnya itu rusak atau dihancurkan. Tetapi mereka meskipun seperti itu juga bukan termasuk perempuan, jadi ada di tengah-tengah begitu. Meskipun demikian, walaupun di mata masyarakat pada saat itu menganggap sida-sida ini adalah orang-orang yang ditolak untuk masuk ke bait suci, tetapi gereja menerima mereka. Gereja mau memberikan tempat bagi mereka sehingga mereka bisa diterima dalam satu komunitas yang dinamakan gereja. Nah, tadi sudah Pak Endar sampaikan bahwa komunitas yang dibangun di gereja itu adalah gereja yang inklusif, artinya gereja yang terbuka untuk semua orang. Beda dengan apa yang biasa didoakan oleh orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang lebih
baik dibandingkan kebudayaan yang lain. Makanya mereka berdoa seperti yang teman-teman bisa baca di bagian kiri. Mereka sangat membanggakan bahwa mereka adalah seorang Yahudi. Mereka membanggakan bahwa mereka bukan budak, dan mereka membanggakan status gender mereka sebagai seorang laki-laki. Nah, ini yang akhirnya membuat komunitas orang-orang Yahudi yang masih mempercayai Taurat, masih mempercayai hukum Taurat dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka sangat eksklusif, tidak bisa membuka diri kepada orang-orang yang berbeda kebudayaan dengan mereka. Berbeda dengan gereja perdana, karena gereja perdana ini kita bisa lihat nubuatan dari Yesaya pasal 56 ayat 4 hingga 5. Di situ kita bisa lihat terwujud lewat apa yang dilakukan oleh gereja dalam menerima sida-sida dari Ethiopia. Di Yesaya pasal 56 ayat 4 hingga 5 di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Jadi Yesaya sudah menubuatkan bahwa orang-orang yang mereka dikebiri itu mendapat bagian dalam melayani rumah Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk meneladani sikap Yesus ya. Yesus tidak segan-segan menghampiri orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakat. Jadi, orang-orang kaum marginal, lalu kaum perempuan, anak-anak, itu Tuhan rangkul mereka tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, contohnya kita bisa lihat dari kedekatan Yesus terhadap perempuan Samaria dan perempuan Kanaan. Kedua-duanya bukan orang Yahudi, dan pemberitaan Injil kepada sida-sida Ethiopia itu adalah gambaran yang diberikan oleh Lukas, si penulis kisah para rasul, untuk melukiskan betapa terbukanya gereja kepada semua orang. Nah, ini yang harus kita lestarikan, harus kita duplikasi sekarang. Gereja yang inklusif kepada orang lain, gereja yang mau terbuka kepada perbedaan yang ada. Nah, kita bisa belajar dari apa yang pernah menjadi pengalaman seorang bernama Mahatma Gandhi. Jadi, Gandhi itu sangat tertarik ya dengan kehidupan Kristus, mengidolai apa yang Yesus lakukan. Tetapi pada saat suatu kali ketika seseorang bertanya, kenapa kok Gandhi tidak menjadi orang Kristen? Gandhi menjawab begini, aku tidak menolak Kristusmu, aku mengasihi Kristusmu, tetapi begitu banyak dari kalian orang Kristen yang sangat berbeda dengan Kristusmu. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Gandhi ini bisa menjadi sebuah tamparan bagi kita yang seringkali menganggap kita Kristen, tetapi dalam kehidupan kita itu tidak mencerminkan Kristus sendiri. Kristen adalah Kristus-Kristus kecil. Seharusnya kita dalam kehidupan kita hari lepas hari bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja yang saat ini masih belum sempurna itu harus memperbaharui agar gereja itu bisa menjadi berkat ya bagi masyarakat. Nah, anak-anakku, ada sebuah kalimat yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Jadi gereja itu diperbaharui dan gereja itu harus terus diperbaharui sampai sekarang, terus-menerus diperbaharui. Jadi kalau kita lihat kita sebagai gereja mungkin belum bisa jadi berkat untuk lingkungan, kita harus memperbaharui diri kita agar keberadaan kita itu boleh jadi berkat. Sama seperti apa yang coba dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu para rasul ya. Para rasul mencoba untuk membuat sebuah komunitas yang disebut gereja itu adalah sebuah komunitas yang sangat positif dan harus kita tiru. Nah, kesimpulan dari materi di bab yang kelima ini adalah kita harus paham bahwa kita punya visi atau kita punya tugas untuk menjadi garam dan terang. Kita diminta oleh Tuhan untuk boleh jadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Roh Kudus memperbarui gereja, Roh Kudus harus memperbarui kehidupan kita hari demi hari. Terima kasih anak-anakku sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir.
Pak Endar berharap apa yang Pak Endar sampaikan cukup jelas sehingga kalian bisa menerima apa yang hari ini kita bisa pelajari bersama. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.